Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Julian Fajar pada channel Organic Tips. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Lama tidak berjumpa. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan series mengenai tutorial untuk budidaya. Dan tanaman yang akan saya budidaya pada kesempatan kali ini adalah tanaman daun dolar atau Zaminiculaceae. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat kalian yang sudah subscribe dan mendukung channel ini, sehingga sekarang subscriber dari channel Organic Tips ini telah mencapai 1000 subscriber. Terima kasih buat kalian semua ya, terima kasih. Dan ini dia tanaman Zaminiculaceae-nya. Ya, cukup besar sekali ya tanamannya ya. Ya emang tanaman Zaminiculaceae ini cukup besar. Dia biasa diaplikasikan di beberapa tempat, bisa di dalam rumah ataupun di luar. Tanaman ini bisa juga diaplikasikan untuk tanaman indoor, karena memang tanaman Zaminiculaceae ini dia memiliki ketahanan yang cukup tinggi untuk hidup di dalam rumah, dan dia juga dapat menyerap zat-zat beracun di udara. Oke, bagaimana cara untuk membudidaya tanaman daun dolar ini? Tetap terus saksikan video ini hingga selesai. Iya teman-teman, ini adalah tanaman dari daun dolar milik saya. Ini saya tidurkan atau saya ambrukkan karena memang dia ukurannya cukup besar dan cukup tinggi. Ini kan, bila dibandingkan dengan ukuran tangan saya, ya dia cukup besar dan tinggi. Ya, tanaman ini memiliki bentuk daun yang dia seperti daun pada umumnya. Ini ya, tapi teksturnya sebenarnya dia daunnya cukup tebal dan berluas-luasnya, dia daunnya cukup tebal karena dia menyimpan banyak air. Itulah kenapa tanaman ini sangat cocok untuk dijadikan tanaman indoor. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membudidaya tanaman daun dolar ini ya. Nah, saya kembalikan lagi dulu. Bentar. Ya. Untuk membudidayanya pertama kita harus membongkar ini dulu, apa namanya, polybagnya dulu kita bongkar. Ya, bisa dilihat akarnya cukup banyak ya, di bagian bawah akarnya cukup banyak, cukup rimbun. Ini berarti dia tumbuh dengan cukup subur ya. Sebelum kita mulai untuk membongkarnya, kita harus pastikan dulu jumlah rimpangnya atau jumlah dahannya. Bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ini masih ada satu lagi, 6 ya. Berarti nanti kita akan membaginya menjadi 2 atau 3 ya. Sebentar. Oke, seperti ini. Kita bongkar dulu untuk tanahnya. Usahakan perlahan-lahan agar akarnya dia tidak rusak. Walaupun dia memiliki bentuk daun yang cukup normal ya, bisa dikatakan seperti daun tanaman pada umumnya, sebenarnya tanaman dolar ini dia masuk kepada sejenis tanaman talas ya. Unik ya. Oke, baik, biar kondisinya bisa lebih jelas saya cuci dulu bagian bawahnya biar lebih mudah juga untuk membaginya ya. Ya, ini dia bentuk akar dari tanaman dolar setelah dicuci. Saya juga baru tahu ternyata ada seperti benjolan di bawah seperti ini ya. Saya malah baru tahu ini. Unik sekali. Ya, saya juga belum begitu tahu ya apa fungsi benjolan di bawah ini ya. Mungkin sejenis cadangan makanan agar apabila dia hidup atau ditanam di dalam ruangan dia tetap tidak masalah. Oke, bisa lihat ini ada 6 dan ini ada bakal mau tumbuh satu lagi. Oke,
kita langsung saja kita potong. Nah, di sini dilihat, nah, dia memiliki cabang seperti ini. Bisa lihat ini, sehingga ini berarti mereka bisa hidup menjadi satu individu baru. Jadi kita membelahnya seperti ini saja. Bila teman-teman tidak kuat, teman-teman bisa menggunakan pisau atau alat bantu lain untuk memotongnya, untuk memisahkannya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kita dapatkan dua spesies tanaman. Yang satu ini cukup lebat, ada 4 batang, dan yang satu hanya 2. Apakah yang 2 ini bisa hidup? Tentu saja, karena dia akarnya rimbun. Satu, dan kedua, dia masih ada ini dia bongkol-bongkol yang dia akan tumbuh lagi. Jadi bisa dipastikan dia tetap akan hidup. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Ini dia untuk budidaya kali ini saya akan menggunakan pot sebagai wadahnya, karena tanaman ini dia cukup berat. Kita membutuhkan wadah yang cukup kuat juga, yaitu pot. Kalau polybag kemungkinan bisa sobek. Kita isi dulu potnya dengan media tanam. Seperti biasa, saya sarankan untuk media tanamnya teman-teman menggunakan media tanam yang bernutrisi tinggi. Untuk yang saya gunakan kesempatan kali ini adalah tanah yang disambur dengan arang sekam, pupuk kandang, dan kokopit. Oke, tanamannya. Apabila bisa teman-teman lihat di sini akarnya cukup terlalu rimbun untuk medianya, teman-teman bisa melakukan seleksi akar. Oke, seleksi akar silahkan teman-teman bisa mengurangi jumlah akar. Di sini saya kurangi beberapa akar, tetapi yang penting akar-akar yang masih ada akar yang tersisa lah, tidak semuanya terpotong. Sudah cukup? Oke, sudah lebih cukup seperti ini. Lalu kita penuhi lagi dengan media tanam. Apabila teman-teman sebelum diberi tanah seperti ini, teman-teman bisa untuk memasukkan media pupuk kandang dulu agar dia lebih bernutrisi lah ya. Itu juga bisa. Tanaman ini biasanya karena dia daunnya cukup berat, biasanya dia akan membelok-belok atau mengkelung. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan akarnya tadi untuk mengikatnya dulu. Ya bukan apa-apa sih, tujuannya cuma agar dia tidak jatuh. Ya. Oke, kita penuhi lagi dengan media tanam. Kita selesaikan dulu menanam yang satunya, karena yang satu dia masih kecil. Tidak masalah apabila ingin menggunakan polybag terlebih dahulu. Oke. Oh ya, tambahan catatan lagi teman-teman, untuk tanaman daun dolar ini bisa kita lihat tadi bahwasanya pertumbuhan akarnya itu menyebar ke samping dan ke bawah. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menanam daun dolar ini agak naik ke atas ya, agar pertumbuhan akarnya ke bawah lebih lega. Bentar, ya isi polybagnya dengan tanah terlebih dahulu seperti ini ya, dan ini sama kita kurangi dulu akarnya ya. Ini cukup, kita penuhi dengan media tanam. Oke, seperti ini. Setelahnya tinggal kita sirami saja.
Ya oke teman-teman, mungkin seperti ini dulu tutorial dari saya. Untuk selanjutnya tinggal kita letakkan di tempat yang teduh dulu hingga dia muncul kuncup daun baru seperti ini, yang tadi yang itu ya. Setelah itu baru bisa kita letakkan di tempat yang sedikit panas, atau mungkin bisa teman-teman pindahkan ke indoor atau ke dalam ruangan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk tutorial yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan buat kalian yang ingin request mengenai cara budidaya sebuah tanaman atau tanaman apa saja, silahkan tuliskan di kolom deskripsi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.